Apakah di Indonesia kebebasan berekspresi itu absolut? Lah, di mana-mana prinsip tadi berlaku, mau di Indonesia, di neraka, di semua. Kan itu dasarnya saya terangkan tadi. Coba tenang ya, pengunjung ya, tolong tenang ya, supaya jelas pertanyaan. Silakan. Saudara tahu kan Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Nah, di situ di dalam pasal 19 saya bacakan, dikatakan bahwa pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 dalam pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu. Tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk A. Menghormati hak atau nama baik orang lain. Oke. Nah, bagaimana jika kebebasan berekspresi itu tidak menghargai hak ataupun nama baik orang lain? Apakah itu absolut? Memang itu yang dimaksud. Tapi Kovenan itu juga memperhatikan hak publik untuk mengkritik yang orang lain dalam jabatan publik. Kan kondisionalnya di situ kan. Jadi kenapa Kovenan itu dimunculkan? Untuk membedakan orang lain, person in law yang statusnya adalah orang dan yang statusnya adalah lembaga. Jadi pejabat publik itu bukan orang, dia itu lembaga. Itu maksud dari pasal itu. Kan ini perdebatan dari tahun 66 kan. Yang mau kita ratifikasi pertama adalah civil and political rights atau economic and cultural rights. Ternyata lebih susah meratifikasi kewajiban negara terhadap hak sipil dan kebudayaan dibanding dengan soal tadi, karena nggak ada konsekuensi APBN untuk menghormati hak asasi manusia di dalam kasus itu. Kovenan yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI nomor 12 tahun 2005 dikaitkan dengan kebebasan berekspresi absolut. Apakah Indonesia menganut kebebasan berekspresi yang absolut? Bukan yang absolut, yang tadi kan tadi disebut kecuali itu menghina orang lain, itu menghormati hak orang lain. Sekarang di dalam kasus ini yang orang lain itu siapa?